pasti dong. Gak mungkin gak berteman, gimana kita aja nih, kita bertiga berteman juga dong ya kan. Iya dong. Jadi kalau aku ada di pertemanan toksik, mungkin aku akan membuat batasan dan menjauh aja dari mereka. Aku udah tahu sekarang gimana cara menghadapi. Hi, welcome to Achievers Junior Talk. Nah, my name is Sabrina. And my name is Gabby. Nah, pada podcast kali ini kita Tunggu dulu dong Sabrina. Aku mau curhat dulu, boleh gak sih? Curhat dulu gitu loh. Kok sekarang Kak? Kita kan lagi syuting. Gak apa-apa lagi, gak bagus gitu loh kita pendem curhatan kita di dalam. Nanti akhirnya kan jadi stres, jadi depresi, kan gak boleh gitu loh. Ya kan? Oke lah. Boleh ya? Gimana? Ya, oke lah. Boleh ya? Ya. Nah ya, jadi aku mau curhat gini. Aku kan udah kelas 9 nih. Kamu masih kelas 7 ya? Ya, 7. Nah ya, masih kelas 7. Kamu kan kelas 9-nya masih lama tuh. Sementara aku ini udah kelas 9, bentar lagi kan mau SMA gitu kan. Nah aku gak ada gambaran sama sekali gitu loh SMA itu bakal gimana. Jadi aku agak takut, dan apalagi aku orangnya kan lumayan overthinker ya. Ya. Jadi aku mikir kayak SMA itu gimana ya, pertemanannya gimana ya, pelajarannya gimana gitu ya. Ntar depresi ujung-ujungnya. Iya, ya itu benar tuh, benar. Ya. Iya kan? Iya. Kan Iya sih. tugasnya lagi ujiannya, waduh. ST, final. Ya benar. Tapi nggak apa-apa sih Kak, karena kita kali ini udah undang Achievers yang bisa dibilang terpercaya untuk kasus kakak, masalah kakak seperti Oh ini. serius gitu ya? Oh gitu Iya. ya? Oh. Penasaran kan Oh Kak? penasaran banget, langsung kita invite aja ya? Ya. Narasumber kita. Ini adalah narasumber kita, C. Falda. Falda. Hai. Hai C. Hai. Nah, gimana nih C? Perasaannya ada di Info untuk podcast kali ini? Wow, sangat senang ya. Very excited to be here. Thank you. Ya. Nah boleh deh C. Falda mungkin perkenalan diri dulu gitu. Oke, halo semuanya. Nama saya Falda Josephine Lee dan sekarang aku kelas 10 atau 1 SMA. Oke baik, berarti Cece sekarang udah SMA ya? Iya. Nah, aku mau nanya nih, kan mungkin Cece tadi juga udah dengar ya curhatan aku ya. Udah dengar kan? Aku mau nanya, SMA itu sebenarnya gimana sih lingkungannya? Kayak aku nggak ada gambaran sama sekali soalnya. Jadi menurut aku itu SMA sebenarnya nggak jauh beda ya sama SMP. Tapi menurutku SMA mungkin lebih seru. Sebenarnya aku belum terlalu berpengalaman ya, karena kan selama ini udah kelas 10 tapi masih online, dan baru akhir-akhir ini kita sekolah tatap muka. Tetapi sejauh ini sih menurut aku seru banget kan, selama ini kita di rumah terus karena COVID. Jadi bisa ketemu teman lama, terus ada banyak teman baru juga. Dan sekarang SMA kan ada dibagi jadi IPA dan IPS. Nah jadi kita ada pelajaran-pelajaran yang baru yang juga sangat menyenangkan dan menambah wawasan kita. Oh gitu ya Kak, jadi kayak lebih seru ya dibilang ya? Ya lebih seru sih menurutku. Ya, kan kata Kak lebih seru ya. Menurut Kakak ada nggak tips and trick nih buat Iya. sosialisasi di SMA? Iya mungkin ya. Iya. Tips and tricks. Iya. Menurutku sih yang penting kalau kita mau banyak teman atau bersosialisasi di lingkungan baru, yang penting diri kita itu harus baik, sikap kita harus baik, kita harus ramah, friendly, dan jangan sendirian gitu, jangan menyendiri karena nanti terkesannya sombong. Emang kalau misalnya kita di lingkungan baru itu kan emang kitanya malu kan untuk berkenalan, untuk datangin orang baru, tetapi yang penting itu kita harus memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman kita dan mencari teman. Itu sih bener kira-kira. banget. Yang penting Nah, kita iya. sikap kita baik. Ah iya bener banget. Nah tapi gini nih, kan kita kan di SMA nih pasti ada grup friends baru gitu Iya. kan. Friendsnya baru dong, pasti kan ada yang pindahan kah, atau yang teman lama kah. Nah aku mau nanya nih C, kan kita kan gimana ya, di SMA itu apa pertemanannya itu toksik, kan kita nggak tahu ya. Nah itu Cece udah pernah belum kayak menghadapi lingkungan toksik kayak gitu, dan bagaimana Cece menanggapinya gitu loh? Sebenarnya untungnya selama ini pertemananku itu nggak ada yang toksik, tetapi aku melihat pertemanan orang lain yang cukup toksik. Jadi kalau misalnya saranku untuk menghindari pertemanan toksik itu, pertama kita harus sadar dulu apakah pertemanan kita toksik atau enggak, karena kadang-kadang kita pun nggak sadar ya kalau kita ada di lingkungan atau hubungan yang toksik. Jadi menurut aku kita harus tanya diri sendiri dulu, apakah pertemanan kita ini menyebabkan kita tidak nyaman atau membuat kita merasa kita tuh harus mengubah diri kita agar bisa
fit in sama apa yang mereka mau. Kalau kita merasa seperti itu dan kita tidak nyaman, ya itu tanda-tandanya kita ada di pertemanan yang toksik ya. Dan menurutku kalau kita mau menghindari hubungan yang toksik, kita harus berani membuat batasan. Jangan biarin diri kita diinjak-injak gitu aja, dan mungkin kalau kita udah ada teman yang toksik, kita bisa pelan-pelan menjauh dari mereka. Sebenarnya yang bagus itu kita langsung bicara ya ke mereka. Tetapi menurut aku itu nggak selalu berakhir dengan baik, karena banyak orang toksik tidak merasa diri mereka itu toksik. Nah ya benar Ya, banget gitu itu, ya benar kan? banget Jadi, ya. Kalau misalnya kita datangin mereka nih, terus bilang apa yang kita rasakan, ya mereka nggak akan sadar kalau mereka tuh seperti itu, dan akhirnya masalahnya bisa jadi lebih besar. Jadi kalau aku ada di pertemanan toksik, mungkin aku akan membuat batasan dan menjauh aja dari mereka sih. Gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Ya, kalau menghindari iya, pertemanan itu toksik. kayak bener sih, kayaknya apa yang Cevaldo itu bener sih. Kita gimana ya, saya memilih teman juga nggak sih? Ya, memilih Iya teman. kan, iya. Berarti Ya. kita harus gitu ya memilih teman. Ya kita harus sih memilih teman, tetapi bukan memilihnya itu bukan menjauhi atau mengasingkan teman-teman yang kurang kita sukai, tetapi lebih ke hati-hati dalam bergaul dan berteman. Karena walaupun terkadang kita nggak sadar, teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar itu sangat mempengaruhi diri kita. Jadi kalau misalnya teman kita baik, ya diri kita akan menjadi lebih baik lagi, dan jika teman kita kurang baik, ya kita akan lama-lama berubah jadi nggak baik juga. Jadi kita harus ya hati-hati aja dalam memilih teman-teman kita. Oh, berarti gimana ya? Pergaulan yang baik itu bisa membuat kita jadi Mempengaruhi, baik ya, juga. pasti. Tapi pergaulan yang buruk itu bakal mengaruhi kita gitu ya. Iya, Ya, iya. gitu ya. Kita Ya, ya. benar. Nah, iya. Oke. Aku udah tahu sekarang gimana cara menghadapi. Nah, tadi kan udah tentang memilih teman nih kak. Kakak nih, kakak kan ada teman ya, pastilah ya. Ada. Pasti dong. Gak mungkin gak berteman. Gimana kita aja nih, kita bertiga berteman juga dong ya bertiga kan? teman. Iya dong. Dalam lingkupan pertemanan nih kak, apa menurut kakak 3 kata-kata nih yang mendeskripsikan diri kakak dalam lingkup pertemanan gitu? Wih. Mendeskripsikan aku. Ini menurut opiniku sendiri ya, mungkin nggak tahu orang memandang aku tuh gimana, tapi aku merasa aku tuh bisa dipercaya, reliable. Aku orangnya setia, nggak suka ninggalin teman atau jadi backstabber ya. Dan menurut aku orangnya pengertian dan juga bertanggung jawab. Oh yes, gila keren banget ya. Cocok banget jadi teman iya, deh. Nah, ya. yaudah kita emang udah temen sih ya. Emang udah temen gimana ya? Nah, aku juga gimana ya? Itu yang terakhir itu menurut aku gimana ya? Kayak sangat mendeskripsikan. Aku juga mikir Cevaldo itu emang bertanggung jawab banget loh orangnya loh. Aku juga berpikir kalau Cevaldo itu sebenarnya punya leadership skills yang sangat tingkatnya sangat levelnya kayak over the top Thank gitu, you. bagus banget gitu loh. Nah aku mau nanya nih, kan istilahnya kan everyone is a leader kan, Yeah. every one of us is a leader, walaupun kalian belum pernah kayak memimpin perusahaan or something, itu Yeah. nggak apa-apa, pernah jadi ketua kelas nggak apa-apa, tapi kita itu semua tetap leader kan. Iya, betul. Nah aku mau tanya, cara kan kita kan kalau misalnya walaupun kita leader, kita itu kan kita tetap harus asah dong, ya kan, Yeah. leadership skills kita. Nah aku Yeah. mau tanya nih Cevalda, kan Cevalda ini saya leadership skillsnya bagus banget gitu ya. Wah. Nah itu gimana caranya supaya leadership skillsnya itu bisa diasah dan bisa bagus gitu? Menurut aku, seorang leader itu yang penting harus mau mendengarkan anggotanya. Karena seorang pemimpin atau leader itu menurut aku bukan seseorang yang berkuasa di atas anggota-anggotanya, tetapi seseorang yang harus bisa mewakilkan anggota-anggotanya. Jadi menurut aku kalau mau menjadi leader atau pemimpin yang baik, kita harus mau mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita dan jangan memikirkan diri sendiri saja. Karena memang seorang pemimpin yang berani, pintar itu bagus banget. Tetapi yang paling penting untuk menjadi pemimpin yang baik itu ya kita harus mau mendengarkan dan mencoba melihat dari sudut pandang orang-orang lain atau anggota-anggota kita. Ya Wes. gitu sih. Wih, keren Keren banget. banget ya, keren banget nih. Jadi itu gitulah ya leadership ya. Ya, Berarti kita harus mendengarkan orang gitu ya. Nah, abis itu ini kita mau lanjut nih ngomongin SMA lagi.
Itu C Valda gimana ya? SMA itu sebenarnya gimana sih, maksudnya kayak pelajarannya? Aku mau nanya lagi itu, mau terusin lagi. Pelajarannya atau Ya, lingkungannya? ya tadi kan lingkungan kan udah ya, kan saya fun-fun aja gitu kan. Tapi untuk pelajarannya itu gimana? Kan itu bisa mengasah leadership skills juga nggak sih itu untuk pelajaran? Kan harus tanggung jawab ya, kan Iya. itu salah satu leadership skills juga kan. Nah itu Iya. gimana tuh pelajaran-pelajarannya gitu? Pelajaran-pelajaran di SMA kan ada yang baru dan juga ada yang lama. Kalau misalnya kita naik tingkat pasti pelajaran-pelajarannya makin susah ya. Tapi menurut aku gak terlalu susah sih, mungkin karena aku IPS ya. Aku IPS. Kalau IPA aku kurang tahu ya. Tapi IPS pasti ada yang susah, ada yang gak terlalu susah. Kalau dari aku sih yang penting bawa santai aja, nggak usah terlalu dipikirin and do your best gitu. Oh, I see. Nyantai-nyantai. Tapi kalau IPA aku kurang tahu ya pelajarannya gimana. Mungkin lebih aku lihat sih IPA itu jauh lebih kompetitif daripada IPS dan seharusnya lebih susah juga pelajaran-pelajarannya. Nah, oke. Nah, Cece kan IPS nih ya. Iya. Nah, jadi kita break dulu sebentar lah ya, nggak Iya. apa-apa ya, kita santai-santai dikit. Ini Iya. aku ada persiapan, mungkin achievers yang nonton, audience yang nonton, itu juga bingung, ini apa putih-putih di table gitu kan. Nah, ini ada game, aku udah siapin game. Jadi ini game itu tebak emoji. Udah Wow. pernah main belum? Oke, belum. Udah pada main. Nah, ini Sabrina juga nggak tahu nih. Sabrina juga nggak tahu, jadi kalian berdua bakal main. Aku yang nyiapin soalnya. Kan nggak mungkin dong aku ya. main gitu kan. Aku udah tahu gitu jawabannya apa. Nah, jadi ini kalian bakal main game. Jadi ini kalian bakal tebak emoji. Emoji itu jadi gabungan dari 2 emoji dan itu bakal jadi kayak nama kota gitu loh. Emoji ya, ngerti kan? iya, iya. Ngerti kan? Nah, udah pada ngerti semua nih kan? Ngerti. Udah ngerti kan? Nah, yaudah. Oke, kita langsung ke question yang pertama aja ya. Nih. Coba ada yang lihat? Coba ada yang tahu? Good Earth. Good Earth. Good Earth. Kota apa ini? Ini kota-kota Good Indonesia World. ya. Oke, Kota Indonesia, iya. Oh, Sukabumi. Iya. Sukabumi. Wih, keren juga Wow, nih ya. Waduh. Sabrina. Sabrina mengalahkan Hebat anak banget. IPS. Waduh, gimana nih? Wow. Gimana nih, Ce? Coba semoga ini Cece tahu Semoga nih aku ya. bisa nebak. Iya, semoga ya. Oke, pertanyaan kedua. Oh, Lampung. Nah, iya. Wih, Ce Valda gila. Cepet Kelihatan juga banget nih ya. sih sebenarnya. Kelihatan banget ya. Lampung gitu kan ya. Oke. Ini yang ketiga. Ini kita by the way ada 5 ya. Ada 5 Oke, pertanyaan ya. Oke, yang ketiga ini. Jejeng. Pohon bang. Pohon. Apa? Oh, Ayo. Pohon kelapa, bang. Agak susah ya. Agak susah nih. ada clue nggak kira-kira? Ya clue. Clue. Cluenya itu pohon. Ini bukan pohon. Ini pakai bahasa Inggris. Tree. Bang. Enggak, ini pohonnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kita nggak ada bahasa Indonesia untuk pohon ini doang. Pohon itu. Coconut tree. Coconut tree. Coconut bang. Bukan, ayo. Tree bank. Bang. Ini bahasa Inggrisnya ini pohon apa ini? Coconut tree. Coconut tree. Selain coconut tree. Palm. Iya. Palm. Palembang. Iya. Palembang, benar. Palembang. Iya, benar. Benar. Palembang. Astaga. Nah, oke, ini kita Agak susah ya. Unexpected. Iya, unexpected banget kan. Wih, pinter ya aku ngebuat ini ya. Nah, ini 2 terakhir dan ini mungkin agak challenging tapi lebih challenging yang terakhir sih Oke. sebenarnya. Ini persiapan doang. Oke, nih, apa ini? Balai. Balai. Ini agak sedikit typo sih, ini seharusnya L-nya dihilangin. Ayo. Ini very famous. Balai. Bukan. Balai. Bali. Iya, benar. Bali. Benar. Pinter. Oke. Bali. Nah, ini yang terakhir mungkin agak susah karena ini tuh gimana ya? Agak kurang diketahui mungkin, tapi mungkin ini Cece kan anak IPS mungkin tahu Semoga ya. ya, semoga. Semoga ya. Ini yang terakhir nih. Bingung nggak? Ini ada patungnya. Itu cluenya, ada patungnya. Oh. Yang melambangkan kota itu.
Gak tahu. Apa ya? Clue. Ini ya itu cluenya. Ada patung patungnya dua ini. Patung hiu. Patungnya dua ini Patung digabung hiu. di kota itu. Itu menjadi ikon kota itu. Agak Kurang kurang pandai geografi kurang nih. umum ya. Satu lagi mungkin clue ya mungkin. Cluenya gimana ya? Dia bukan di Pulau Sumatera, apa? di Jawa. Jawa. Hmm. Gak pernah. Nggak ada yang tahu. Semua Nyerah pada deh, nyerah deh. Nyerah. Surabaya. Sura dan Baya. Tahu kan sekarang itu kan kalau misalnya ada yang belum tahu, ini ada di Surabaya itu patungnya ya, patung Sura dan Baya. Ya, itu melambangkan kota mereka. Oh, Gitu. gitu Ini ya. sebagai knowledge baru gitu lah Kayak ya. pengetahuan Iya, juga. penambahan wawasan ya. Oke. Sambil fun. Nah, ini sadly mungkin ini kan tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kan kita udah mood kita udah naik Iya, lagi kan. seru. Nah, ini sekarang sudah selesai. Untuk gamesnya udah selesai. Sorry banget soalnya cuma siapin 5. Sorry banget. Kan. belum. Oh, tunggu belum. dulu, Oke, tunggu oke. dulu, belum selesai. Iya, gitu. masih mikir tentang Surabaya kali ya ini ya. Surabaya. Nah, oke, kita sekarang bakal lanjut lagi ya. Ini kan udah selesai gamesnya kan. Nah, aku mau nanya nih, kan Cece leadershipnya bagus. Istilahnya juga pernah jadi leader dulu kan? Bukan wakil ketua, tapi nggak apa-apa sih. Itu istilahnya kan juga udah mengasah leadership gitu kan. Nah, ini gimana ya? Cece itu pernah nggak sih kayak dulu itu gagal atau mungkin wakil dalam ketua pelajaran sih. pas SMA ini nilainya agak kurang Iya. atau gimana gitu? Gimana gitu? Menurut Cece itu kegagalan itu apa? Kita semua pasti pernah gagal ya dalam hidup kita dan bagi orang-orang mungkin versi kegagalan mereka itu berbeda-beda. Mungkin yang jadi kegagalan bagi aku tuh beda dengan kegagalan kalian. Tapi ya, kalau benar. kalian tanya kegagalan yang menurut aku atau yang pernah aku alamin, mungkin 2 ya. Pertama, kalau ada kesempatan bagus atau opportunity yang dipersembahkan ke aku tapi aku takut jadi gak mengambilnya dan akhirnya nyesal sendiri kan karena ya belum tentu kesempatan itu akan datang lagi. Dan kalau yang kedua mungkin aku mengambil suatu kesempatan yang langka nih dan ikut dalam suatu acara atau lomba apa gitu tapi aku nggak memberikan yang terbaik jadi akhirnya hasilnya nggak maksimal dan ya aku merasa gagal banget sih kalau kayak gitu karena ya kita kan nggak bisa mengulang waktu lagi ya untuk mencoba memperbaiki situasi dan menjadi lebih baik lagi dan akhirnya kita sedih sendiri deh merasa gagal ya. Oh, merasa gagal Itu gitu. sih kalau aku. Oh, pas SMA ini mungkin ada pernah gagal belum gitu? Lomba atau pelajaran ya. mungkin? Pelajaran pas awal-awal SMA itu aku kurang peduliin sama nilai kayak ya udahlah belajar aja small test aja kayak nggak terlalu perhatiin ke pelajaran lebih ke ya santai-santai aja gitu kan main HP tapi akhirnya pernah ranking aku jadi turun dan aku sedih banget karena Sedih banget ya, sedih banget, sakit banget ya. dulu SD aku tuh rankingnya nggak pernah rendah dan akhirnya turun lumayan banyak jadi ya sedih banget dan untungnya aku nggak di pressure sama orang tua aku sih tapi tetap ya sedih sendiri dan merasa gagal ya diri sendiri gitu. Gitu Gitu ya. ya. Jadi kakak udah gagal dari SD yang di atas turun jadi di bawah Iya. paling turun, bawah turun jadi di bawah, padahal SD itu bisa kayak di naik terus istilahnya gitu kayak ya. di berasa di langit terus tiba-tiba di dasar Iya, lautan iya, gitu iya. kan. Nah, iya benar Iya. itu emang iya sih ya Iya, kegagalan tuh. sakit kali itu. Tapi ini Cevalda bagus sih. Soalnya Cevalda kan nggak ada pressure orang tua kan. Iya, Ranking untungnya turun sih. tapi udah sadar sendiri gitu ya kayak jangan deh. Berarti Cevalda sekarang udah mulai up lagi. Ya mencoba untuk lebih rajin lagi dan lebih fokus lah ke belajar. Berarti SMA ini udah 2022 lah ya. 2022 a new me ya. Iya benar. Kan kakak tuh karena gagal ya. Jadi
ada nggak orang yang menginspirasi yang kakak untuk kembali naik di kegagalan Wes. itu? Kembali naik. Orang yang paling menginspirasi bagi aku itu mamaku. Kayaknya kalau orang ditanya siapa orang yang paling menginspirasi kamu, kayaknya kebanyakan bilang mamanya ya. Iya, tapi orang tua ya. iya, tapi emang mamaku sangat influential ke aku. Jadi aku tuh orangnya sebenarnya penakut dan selalu overthink, kayak cemas terus, pikirin terus kan, semuanya stres sendiri. Dan mamaku tuh orangnya pemberani, santai, kayak nggak takut apa-apa lah. Jadi dia selalu menantang aku untuk lebih berani dan jangan melewatkan kesempatan dan jangan takut untuk ambil resiko, karena ya kesempatan itu cuma datang sekali, nggak akan datang lagi. Jadi kalau dilewatkan ya dia lewatin aja, gitu kan. Jadi aku mau lebih berani sih karena mamaku. Kok menginspirasi banget Iya, ya kata-katanya. menginspirasi. Ini Sabrina juga mungkin kelas 7. Oke. Aku kalau ada kesempatan aku ambil aja, ini mungkin kayak Iya, gitu ya. Ya ini menginspirasi banget sih. Nah, abis itu gini nih, Ce. Kan Cece kan udah pernah gagal gitu-gitu. Kan tahun-tahun lalu pasti juga udah pernah gagal dong. Iya. Nah, untuk 2022 ini what is your goal for this year gitu? My goal. Mungkin supaya tidak gagal lagi atau gimana? Kalau bilang nggak gagal lagi ya pasti akan ada kegagalan ya dalam kehidupan. Ya hidup itu pasti ada susahnya. Jadi aku pengen diriku tuh untuk lebih berani ya keluar dari zona nyaman, dan juga lebih rajin dan disiplin lagi, karena selama ini aku kayak santai-santai aja, kayak just like go with the flow, dan itu sebenarnya nggak apa-apa, itu baik, tapi jangan sampai malas gitu. Jadi aku mau lebih rajin dan lebih berani lagi untuk ya mengambil semua opportunity yang ada. Oh, baik. my god. Nah, di SMA ini kira-kira ada opportunity apa nih? Opportunity ya mungkin masuk organisasi kan, masuk OSIS SMA, Oh iya, benar. jadi kita bisa lebih involved dalam acara-acara lagi, dan untuk menaikkan ranking dan juga ikut lomba-lomba. Aku udah lumayan lama sih nggak ikut lomba, tapi pengen ikut lagi dong ya. Mungkin ini gak ikut lomba mungkin gara-gara faktor pandemi juga Iya. gitu kali ya. Iya, baik. Mungkin SMA ini juga akan jadi kayak biar jadi sebelumnya kan wakil ya, mau jadi ketua sekarang. Wah, Ada nggak? Ada ambisi gitu nggak ya? aku belum terlalu pikirin sih ya untuk jadi ketua OSIS, karena ini OSIS SMA aja baru masuk, masih tahap pemilihan bahkan. Oh, masih pemilihan sekarang iya, ya? tahap Oh, gitu. ketiga. Tapi kalau jadi ketua OSIS belum tahu ya, maybe yes, maybe no. Ya tergantung situasi aja, lihat nanti kira-kira cocoknya mencalonkan diri atau enggak, gitu aja sih. Nah, tapi kan kalau misalnya di SMA ini kan katanya makin berat kan? Makin naik level, makin berat ya pelajaran. Itu masih sanggup nggak untuk memanage OSIS dan juga pelajaran SMA? Ya seharusnya bisa aja ya, karena ya kita harus melakukan yang terbaik, tapi jangan stres sendiri juga. Ah ya benar Ya maksudnya santai-santai aja, tapi tetap memberikan yang terbaik gitu. Oh, I see. Jadi yang penting bagi waktu dengan baik aja sih. Seharusnya semua orang bisa bagi waktunya dengan baik kalau mereka emang mau, kalau emang ada keinginan. Wis, kata-katanya sangat deep banget ya. Iya, deep. Deep banget Kata-katanya ini deep. kata-katanya. Waktunya udah habis. Udah habis. Hah, udah habis, nggak terasa banget ya? Iya, kayak Nggak terasa baru banget, pas sebentar baru mulai tiba-tiba end. Iya, tiba-tiba ya. banget ya. Tapi itu Iya. game gimana Surabaya gimana? masih kepikiran. Iya, glad you guys like the game gitu. Ya Kalian enjoy seru juga sih, main seru. Tapi curang loh Kak Gaby, nggak kasih tahu dulu loh. Ya gimana nggak boleh dong, kan kamu bakal main. Iya, nggak boleh ngasih tahu dong. Tapi kalau misalnya aku yang main ya aku udah Bahkan tahu Sabrina itu aja nggak jawabannya tahu ya. apa gitu kan, Iya, nggak iya. bisa. Iya, nggak adil kan. Iya. Nah iya, Iya, tapi kita langsung aja. gimana ya? Aku juga sekarang udah kayak dari kata-kata Cevalda itu semuanya udah bener-bener sangat menginspirasi loh, kata-katanya serius, sangat kayak udah masuk ke otak ini. Udah istilah gimana ya? Itu bakal menjadi panduan aku kayaknya untuk 2022 gitu loh. Iya, ini mungkin juga achievers yang lain juga mungkin kalian juga dengan kata-kata Cevalda gitu kan, kalian juga bakal terinspirasi, kalian juga kayak oh bener juga ya apa kata Cevalda gitu kan. Iya, itu keren banget sih, dan kami sangat berterima kasih Cevalda udah ada di sini. Iya, dan aku sekarang juga kayak
gimana ya, SMA udah ada gambaran juga lah. ya, thank Cek Valda you. kan bilang kan tadi kan ya fun aja sih, tapi kalau untuk pelajaran ya emang ada dong yang susah dan ada yang enggak gitu kan. Kita juga SMP ada ya, SMP kelas ada. 9, kelas 7 kan juga ada gitu kan. Iya. Nah iya sih gitu sih, Cek. Thank you banget ya udah mau datang. Iya, thank you banget loh, serius ini like it's also an honor karena ini Having me. iya. Ya karena Chef Valda Kak Gibi nggak jadi depresi ya. Oh jangan ya, kita harus go with the flow. Itu Iya, yang Kak iya, Chef Valda iya. bilang tadi kan, go with the flow. Iya benar. Ya. Oke. Mungkin Achievers mungkin sampai sini aja podcast kita kali ini, and don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to click the notification bell down below. See you and And